Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna, Stambuk 131 2019-0003, kelas D1 Sistem Informasi, akan memaparkan materi hasil final yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Final Statistika dan Probabilitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Berikut penjelasannya. Ya, untuk menjawab keempat soal dari Final Statistika dan Probabilitas ini, pertama-tama itu sudah ada tabel distribusi frekuensi yang dimana sudah saya cocokkan dengan data soal sesuai dengan 3 angka stambuk terakhir saya yang menghasilkan tabel distribusi frekuensi yang sudah ada ini. Soal pertama yaitu kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3 pada data ini, yang dimana kuartil 1 itu untuk mencari letaknya memiliki rumus seperempat dikali N sama dengan seperempat dikali 40, yang dimana N itu adalah jumlah frekuensi atau jumlah data, yang dimana itu jumlah frekuensinya itu senilai 40 dibagi 4 sama dengan 10 ini merupakan letak dari kuartil 1, yang dimana 10 itu di dalam frekuensi kumulatif yang mendekati angka 10 yang tidak kurang dari angka 10 adalah frekuensi kumulatif di kelas 2 yang nilainya 11. Selanjutnya untuk mencari rumus kuartil 1, letak yang sesungguhnya itu dengan rumus kuartil 1 sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas yang selanjutnya ditambah seperempat N dikurang FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 plus FQ, yang dimana itu frekuensi kelas kuartil 1 sama dengan P itu panjang intervalnya. Pertama, tepi bawah kelasnya itu 68,5. Kenapa 68,5? Karena pada data yang sudah didapatkan di kelas ini, kelas interval di kelas 2 itu 69 di kelas 2. 69 dikurang 0,5 itu sudah mutlak, pas kurang 0,5-nya hasilnya 68,5 ditambah 10 kurang 4. 10 itu didapatkan dari nilai ini dikurang 4 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Kan kelas kuartil 1-nya di situ di kelas 2, frekuensi kumulatifnya itu berada di kelas 1, yang dimana nilai frekuensi kumulatifnya itu 4/7. FQ-nya itu 7 karena frekuensi pada kelas kuartil 1 itu di kelas 2 itu frekuensinya 7 dikali 3, yaitu panjang intervalnya ada 3 bilangan dari 66, 67 dan 68. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya setelah ini kita turun lagi 68,5 ditambah 6/7 kali 3, hasil penjumlahan dari operasi yang di atas ini sama dengan 68,5 tambah 18/7. Maksud dari 18/7 itu 6 dikali 3, 18/7. Penyebutnya turun sama dengan 68,5 tambah 2,6 didapatkan dari nilai 18/7 sama dengan 71,1. Jadi hasil dari kuartil 1 ini pada soal pertama itu 71,1. Selanjutnya kuartil 3. Pertama kita mencari dulu kelas pada kuartil 3 itu letaknya di mana, dengan rumus 3/4 N sama dengan 3/4
N-nya itu sama dengan jumlah frekuensi atau sigma frekuensinya itu 40 dibagi 4 sama dengan 30. Letak frekuensi kumulatif pada bilangan 30 itu kita cari lagi di tabel yang mendekati dengan angka 30 dan tidak kurang dari angka 30, yaitu berada di kelas 4 yang dimana frekuensi kumulatifnya itu 34 yang mendekati. Selanjutnya kita masukkan rumus kuartil 3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4N kurang FK per FQ kali P sama dengan 74, TP bawahnya itu 74,5. 74,5 dapat dari mana? Karena pada kelas 4 itu panjang intervalnya di 75 sampai dengan 77 dengan 75 dikurang 0,5 hasilnya 74,5 ditambah 30 kurang 28 3/4N ini tadi kita dapatkan hasilnya 30, kita kasih turun saja dikurang 28 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas pada kuartil 3, yaitu frekuensi kumulatifnya 28. Langsung FQ-nya itu frekuensi kelas kuartil 3. Frekuensi di kelas kuartil 3 itu tadi kelasnya 4 dengan frekuensi 6. Kita turun bawa angka 6 ke sini dikali 3, panjang intervalnya sama dengan yang ini tadi 3 sama dengan kita operasikan 74,5 ditambah 2/6 30 hasil dari 30 kurang 28 per 6 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. 74,5 turun 74,5 ditambah 1 sama dengan 75,5. Jadi hasil dari letak kuartil 3 yang sesungguhnya itu senilai 75,5. Ya, itu tadi pemaparan jawaban soal nomor 1 menentukan kuartil 1 dan kuartil 3 yang telah saya kerjakan. Selanjutnya untuk soal berikutnya nomor 2 mencari simpangan rata-rata. Silakan nonton di video selanjutnya.